Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi, ingin mengutarakan mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Karena saya mau angkat lagi ini mengenai adanya burung walik di dalam ruangan RBW dan jumlah sarang dan lamanya dia punya bangunan. Jadi ini saudaraku ada saya catat lagi ya, ini ada saya catat ini bagian bawah ya. Ini saya catat. Ini yang saya mau jelaskan lagi ya, saya mau angkat secara berdetail. Jadi sebelumnya saya lanjut konten tutorial saya, saudaraku, tolong ditonton sampai full, sampai habis. Mudah-mudahan ada pembelajaran ilmu yang bisa kita saring, bisa kita ambil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Jadi okelah saudaraku, saya kupas lagi ini mengenai adanya burung. Adanya burung, begitupun juga bangunan RBW. Dia punya gedung umurnya sudah 2 tahun ya. Umurnya sudah 2 tahun. Sarang jumlah di dalam ruangan 50 ya. Apa sudah maksimal? Nah, ini pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Jadi terima kasih banyak saudaraku karena sudah mengutarakan lagi unak-unak yang punya pertanyaan ini sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan sangat luar biasa? Karena ini termasuk calon berhasil, calon sukses. Karena ini umurnya ini sudah 2 tahun. Kalau 2 tahun itu RB itu 50 sarang, berarti burung di dalam ini belum bersarang semua. Karena pernah saya utarakan mengenai burung itu, kalau 100 burung itu biasanya yang bersarang hanya 30. Kalau 1000 burung bersarang itu hanya 300. Dia itu hitungannya 30% di antara 100%. Ya. Tetapi yang semua tadi itu yang 70% akan ujung-ujungnya nanti lama-kelamaan akan bersarang semua. Jadi ada anak lagi penerus, itu anak lagi nanti begitu, umpamanya 1000 burung. Nah, tadi yang induknya tadi itu yang 70% bersarang, belum bersarang akan bersarang juga, dan begitu juga anak lagi tidak bersarang lagi akan begitu terus. Nah, itu yang saya maksud, itu adalah koloni populasinya. Lambat laun, bertahap, berjenjang. Nah, jadi ini pertanyaan saudara kita. Itu umur gedungnya itu sudah 2 tahun saudara. Ya, teman-temanku dimanapun Anda berada, tolong disimak, dicerna, disaring, ditonton supaya paham. Dan bisa ada motivasi di kedepannya sama teman-teman yang sudah berhasil, yang maksud saya gitu. Berarti kalau 50 sarang di dalam ruangan RBW, sedangkan umur bangunannya itu baru 2 tahun, baru menjenjangi 2 tahun, berarti burung itu kalau 50 sarang, kurang lebih burung itu sekitar 300-an. Karena 50 sarang, 300 sampai 400 sarang. Ya, yang jelasnya nyata itu kalau 50 sarang itu berarti 100 burung, jantan betina satu sarang. Kan kita kali 2, kalau 50 itu sarang berarti dalam satu sarang 2 burung. Dua burung. Kenapa saya mengatakan 2 burung? 1 jantan, 1 betina. Kalau 50 sarang berarti 100 burung. Itu yang bikin sarang. Berarti luar biasa karena baru 2 tahun dia punya bangunan. Jadi tolong saudaraku ya. Selalu saya katakan, apa yang dialami saudara-saudara kita di lapangan, di dalam ruangan RBW, kita itu harus konsisten, kita harus betul-betul itu melihat, kita harus betul-betul itu mendeteksi, mempelajari bagian dalam. Yang kekurangan-kekurangan itu di dalam ruangan RBW. Karena kita ingin gimana cara supaya walik itu bisa beradaptasi, bisa berkembang biak, bikin polesan, bikin sarang. Begitu juga telur sampai netas jadi anak. Anak itu nanti terbang jadi dewasa, jadi induk. Dan induk itu akan, anak tadi yang terbang, yang dewasa akan jadi induk seperti tadi induknya.
Berarti kalau sudah jadi induk itu berarti nambah sarang, nambah populasi. Nah, itu saudaraku ya. Jadi ini saudara kita ini bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak saudara. Jadi ini sudah mau sharing lagi. Kenapa saya mengatakan bagus pertanyaannya? Karena dia sudah mendapatkan saran di dalam ruangannya itu 50 sarang, tapi dia masih bertanya. Nah, berarti ini calon sukses, calon berhasil. Mudah-mudahan saudaraku yang pertanyaan-pertanyaan, siapapun itu yang pernah bertanya, yang pernah tulis di bawah kolom komentar, yang pernah saya utarakan, ya saya katakan secara perdetail, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan bisa bermanfaat dan bisa juga berhasil. Karena yakin saja saudara, kalau kita itu rajin melihat, rajin mendengar, rajin belajar, ilmu di situ. Karena ilmu itu, di mana ada ilmu berarti di situ ada tujuan keberhasilan. Ya, tanpa ilmu itu susah kita berhasil saudara ya. Apapun itu pekerjaan apapun itu tidak, bukan hanya di dunia walek. Nah, makanya selalu saya katakan kita harus telaten. Inti dari bahasa saya itu telaten, berdoa, itu intinya. Kita belajar. Telaten itu kan isinya itu kan banyak. Kita telaten belajar, telaten bekerja, telaten berpikir dengan secara akal jernih. Ya, jangan selalu berpikir negatif. Istilahnya negatif, kita harus berpikir dengan positif. Nah, jadi kita saudara itu yang mau bertanya, mau mendengar, mau menonton itu, insya Allah mudah-mudahan pasti ada ilmu saudara, pasti ada ilmu kita sedikit, biar sedikit, yang penting kita bisa resapi. Kan yang bahaya itu kalau kita selalu mau ngambil semua ilmu, justru kita itu ibaratkan kayak apa ya, ibaratkan kita itu takabur. Biar sedikit saudaraku, yang penting itu bisa tersimpan. Kan jangan dianggap remeh itu ilmu sedikit, namun sedikit itu, tapi itu yang jadi akan besar nantinya. Daripada kita selalu mau mencari yang besar-besar, akhirnya nanti itu kosong, kembali ke kosong. Ya, jadi okelah, saya ulangi lagi saudaraku. Ini yang punya sarangnya 50 biji di dalam ruangan RBW, berarti sisa kita lebih memacu lagi ke depannya, lebih kita kontrol lagi, karena ini sudah maksimal, sudah maksimal. Ya, saya sudah akui saudaraku, ini termasuk perjuangannya ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sudah kelihatan ini ada pertanyaan di bawah. Berarti dia sudah ada ke depan calon merasakan hasil sarang. Karena kalau sudah sarang 50 itu sudah uang saudaraku. Kalau kita mau buka itu sudah uang. Nah, hanya pesan saya, kalau ada telur, ada anak, jangan diganggu dulu dia punya sarang. Ya, biarkan dulu beradaptasi. Ya. Hanya ada tetapinya, kalau itu sarang itu lama baru dibuka, biasa itu berubah warna. Nah, tadi itu warnanya bening putih. Kalau dia berbentuk mangkok setengah bundaran, atau berbentuk sudut, atau berbentuk opal, itu tidak jadi masalah. Yang jelasnya populasinya, koloninya akan meningkat. Nah, itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan kalau kita terjun di dunia walek, kalau kita membangun rumahan gedung rumahan walek. Ya saudaraku ya. Jadi jangan ada rasa kekecewaan di bangunan kita. Seumpamanya teman-teman yang belum ada saran, yang baru pemula, yang bagi pemula, kita harus betul-betul itu berpacu saudaraku ya. Mudah-mudahan akan kita dapat hasil itu ya. Yang penting kita betul-betul perhatikan kita punya bangunan bagian dalam. Jangan dibiarkan saja. Jangan sudah aktif suaranya, suara inapnya, suara dalamnya, suara panggil. Kita sudah mengatakan bahwa sudah aman itu, biarkan saja begitu.
Tidak usah terlalu diperhatikan. Tidak usah kita perhatikan karena sudah aktif semua, sudah optimal semua. Itu belum tentu saudara. Itu belum tentu. Bisa jadi saudara itu di luar itu melihat belum tentu bagian dalam. Ya. Itu maksud saya, jangan selalu kita keluar masuk. Itu kalau sudah optimal bagian dalam. Nah, tapi kalau belum optimal bagian dalam, silakan masuk dulu, periksa bagian dalam. Kalau memang sudah optimal semua, tidak apa-apa ya, jangan masuk. Nah, terutama itu yang selalu saya angkat, kelembaban dengan suhu. Itu predator. Cahaya yang terang masuk pantulang itu diusahakan itu supaya kita bendung, dipailing setelahnya disekat. Agar itu pantulan cahaya tidak terlalu terang masuk, karena itu mengganggu juga walek, mengganggu populasi. Nah, itu yang kita hindari semua. Jadi kita di dunia walek saudara itu kita betul-betul itu harus mendalami. Bukan waleknya saja kita dalami, bagian dalam juga, bagian dalam di ruangan RBW, di gedung rumahan kita. Ya saudara-saudaraku, begitu ya. Nah, jangan dibiarkan. Jangan juga kita sudah ibaratkan sudah punya ilmu, ya. Sudah punya ilmu, kita sudah merasa ini ya, tidak mau sharing lagi sama teman-teman yang lain. Jangan saudara, jangan. Selalu ada bahasa saya ulangi ya, selalu ada bahasa saya katakan manusia tidak ada yang sempurna. Itu arti tidak ada yang sempurna, berarti kita manusia itu selalu itu mencari namanya ilmu, menerima namanya pendapat teman kita. Kalau bagus ya kita ambil, kita saring. Kalau umpamanya kita tidak merasa bisa menerima ya jangan diambil. Ketergantungan ya saudaraku ya. Nah, semacam kayak saya saudaraku ya, mohon maaf ya, semacam kayak saya ini, apa yang saya utarakan saudaraku itu nyata semua, nyata, bukan rekayasa. Karena itu yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Keluhannya, kejenuhannya, rasa penasaran, mana galau, mana butuh waktu, perjuangan, semua pernah saya rasakan saudaraku. Ambil saran sedikit demi sedikit, hitung per biji, sampai berpuluh, sampai ratusan, itu sarang. Jadi saya itu mengangkat pembahasan gini ini, itu yang saya rasakan. Jadi sisa kita cerna, sisa kita itu kembangkan. Ilmu yang saya kasih keluar dari bibir saya, kita bisa menerima. Saudara saya di lapangan, saudara kita itu di lapangan, silakan kita banding-bandingkan. Apa yang saya katakan itu silakan praktekkan. Dan itu yang semua yang saya kasih keluar di ilmu saya, yang saya dapatkan, yang saya rasakan, saya pelajari, semua itu bukti nyata. Ya. Bukan hanya janji belaka. Yang penting kita berusaha. Karena yang kita mau cari di titiknya walek, rahasianya walek. Mudah-mudahan saudaraku ya, karena saya bukan manusia sempurna. Saya itu manusia, saya mensyukuri. Semua ada sama saya. Karena saya sudah merasakan, saya sudah nikmati hasilnya. Bukan bilang banyak uang saudaraku, tapi saya sudah naik kendaraan roda 2, roda 4 gara-gara sarang walek. Dan pernah saya menderita gara-gara walek juga. Jadi itu yang saya, dan begitu pun juga saya ini bikin konten. Tujuan saya gimana cara supaya saudara kita yang belum mendalami namanya ilmu perwaletan, saudara-saudara kita itu bisa mengambil hikmah apa yang saya kasih keluar dan kita bisa praktekan. Ya, itu yang saya inginkan saudara ya. Dan saya tidak mau saudara, kalau saudara itu hanya nonton saja video saya, jangan. Silakan nonton, praktekan. Karena bagi diri saya saudaraku, inilah amanah. Kenapa saya mengatakan amanah? Rezeki dikasih saya sama Yang Maha Kuasa, saya harus membagi sama teman-teman. Ya. Itu saya syukuri. Kan pernah saya mengatakan di konten tutorial saya, saudaraku ya, di video saya.
Kalau saudara-saudara saya berhasil menikmati hasil jeripayanya, saya lebih duluan bersyukur. Saya lebih utama bersyukur daripada saudara. Tidak perlu saudara kasih saya hasil, tidak usah, cukup. Amanah saya kasih keluar itu apa yang saya rasakan. Ya kalau saya berbahasa apa yang saya rasakan berarti itu yang pernah saya alami. Nah, jadi saudara-saudara kita sisa gimana cara untuk mengoptimalkan bagian dalam ruangan RBW agar supaya walik itu bisa berkembang biak, bisa bikin sarang cepat, ya, bisa nambah itu anaknya, istilahnya kanakan, dan akan banyak koloninya. Dan begitu pun juga burung yang di luar itu dia bisa tarik masuk. Jadi jangan heran saudara kalau burung itu cepat beradaptasi di dalam. Kalau memang bagian dalamnya itu terpenuhi apa yang diinginkan itu si walek, ya, apa yang diinginkan, mudah-mudahan saudaraku ya, walek itu akan datang kembali di tempat itu. Tidak ada bedanya kita saudara-saudara, tidak ada bedanya. Hanya burung itu terbang, kita jalan. Sama-sama bernapas, sama-sama makan, sama-sama ada tidur, sama-sama itu. Sama, tidak ada bedanya saudaraku. Dia hidup, kita juga hidup. Dia mati, kita juga mati, sama. Dia ciptaan, kita juga ciptaan. Dia berusaha cari makan, begitu pun juga kita. Karena kita sama-sama ciptaan. Tidak ada saudaraku. Jadi sisa kita gimana cara meresapi, gimana cara mencerna. Jadi saudara-saudaraku di lapangan itu, tolong ya, sebenarnya itu kesuksesan itu kalau kita betul-betul mendalami, memahami namanya usaha. Mudah-mudahan saudara-saudara itu tidak akan sulit. Yang penting apa yang saya utarakan, makanya selalu katakan di konten tutorial saya. Itu maksud saya ikuti tonton sampai habis. Agar supaya apa yang saya lepaskan di bibir saya, di mulut saya, bisa kita cerna, bisa kita pikir, bisa kita praktekkan. Baik yang belum punya bangunan, yang merencanakan, ingin membangun, begitu juga yang pemula, dan begitu pun juga yang senior, ya, tanpa terkecuali saudaraku ya. Jangan sudah mengatakan saya sudah senior, saya sudah lebih duluan daripada saudara. Tidak usah saya dengar, karena saya sudah tahu semua. Oh jangan saudara ya, jangan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh satu. Kalau itu bahasa kita sudah senior, kita sudah tahu, tidak usah ibaratkan kalau masing-masing punya agama ya. Kalau Islam itu kan dakwah, ceramah, tasiyah. Kalau gereja itu kan pokoknya masing-masing punya agama pun tanpa terkecuali. Kita tidak usah kita ikuti itu di ceramah. Karena kita kan sudah tahu. Buat apa lagi ikuti itu ceramah? Buat apa nonton ceramah? Karena kita sudah tahu namanya bahasa kematian. Tidak usah. Nah, sama dengan ini walek. Kita sudah menganggap, kita sudah tahu, tidak mau lagi ngikuti. Jangan saudaraku, jangan. Ada bahasa saya, tidak ada manusia sempurna. Dan begitu pun juga rezeki yang dikasih kita diberikan sama yang maha kuasa, kita harus syukuri. Jadi saya tidak pernah lepas dari situ saudaraku ya. Antara yang menciptakan dan yang penciptanya, saya tidak pernah lepas dari situ. Kapan saudara kita itu lepas dari situ, aduh, itu berat. Istilahnya kita tidak bisa lagi mengetahui diri kita sebenarnya. Karena kita lepas dari pencipta. Maksudnya pencipta yang ciptakan ini bumi, yang ciptakan itu burung walek, yang ciptakan kita. Itu saudaraku itu. Jadi makanya selalu mengatakan belajar bersyukur, berdoa, berusaha, ya, saling menerima pendapat kita sesama teman, sesama manusia, tanpa terkecuali ilmu apapun itu, yang penting kita itu baik, kita bagus, kita harus sering, kita harus saling memahami satu sama lain teman-teman kita. Tidak ada manusia sempurna saudaraku ya, tidak ada. Jadi itu intinya kalau di perawaletan itu harus betul-betul, karena saya itu di perawaletan saudaraku, mohon maaf karena saya bukan hanya
membahas dengan walek saja. Saya membahas mengenai dengan dunia walek. Itu masuk dunia walek itu burung diciptakan. Kita juga diciptakan. Kita harus paham yang menciptakan kita, yang menciptakan burung. Begitupun juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita resapi. Semua tidak ada lepas dari situ, saudaraku, ya, tidak ada lepas. Ya, jadi kita itu saudara saling mengisi. Jadi teman-temanku tadi ini saya kembali ke situ tadi, kan itu tadi siraman rohani sedikit. Ini demi kebaikan saudara kita, karena saya itu kasih keluar gini untuk demi kebaikan. Ya, tidak ada sekalipun tanpa terkecuali. Teman-teman saya semua hargai, ya. Jadi itu saudaraku tadi umurnya itu gedung 2 tahun 50 saran. Sisa kita itu pacu lagi saudaraku, ya, optimalkan bagian dalam saudaraku, ya, karena ini sudah maksimal sekali nih. Sudah maksimal. Saya jempol saudaraku, saya jempol. Terima kasih banyak ya saudaraku, ya, karena sudah mengutarakan hasil di dalam ruangan RBW, ya, yang mengenai masalah harga sarannya berapa harganya, ndak usah. Karena yang ditakuti itu namanya kan banyak juga itu selalu bertanya berapa harga saran sudah diambil bank, berapa jumlah uangnya, ndak usah saudaraku, ya. Itu rahasia pribadi kita masing-masing. Ya, hanya kita syukuri. Nah, kita harus syukuri apa yang diberikan. Itu yang kita harus betul-betul kita harus apa yang kita dapat. Nah, kita harus syukuri saudaraku, ya. Jadi lanjut dari tadi itu yang 2 tahun 50 saran. Silakan optimalkan lagi bagian dalamnya saudaraku, supaya ini yang tadi 50 saran kalau kita mau buka silakan, ya, tapi jangan dibuka kalau tidak kosong. Alangkah baiknya kalau kita lepaskan dulu. Apalagi kalau baru 2 tahun. Biarkan dulu berkembang biak dulu sampai dia netas di situ 3 sampai 4 kali. Memang berubah itu warna sarang nanti saudaraku. Berubah tadi itu yang 50 berubah warna. Ya, agak berubah. Tapi tidak jadi masalah, saudara. Kalau kita lepaskan nanti itu ada harganya agak jatuh sedikit. Tetapi kita menang di populasi. Nanti kalau dia bikin sarang tadinya 50 bisa jadi 100 sampai 150. Kalau kita itu mengutamakan dulu populasi, koloni, perkembang biak kanakan. Ya, kalau sarang itu saudaraku, kita mau buru sarang, kita mau kejar sarang, kita mau hasil sarang, sebentar itu dicetak di sebentar itu dibikin saudaraku itu walek. Kalau sudah banyak. Nah, makanya saya bilang saudara, makanya selalu saya katakan, usahakan populasi dulu. Karena kapan populasinya bagus, cepat banyak, yakin saja sarang walek itu cepat juga akan banyak. Kalau populasinya sedikit, sarang tidak bisa akan meloncat banyak. Istilahnya tidak bisa cepat banyak sarang, karena populasinya berjangkau, istilahnya tidak banyak, sedikit. Yang sedangkan kita utamakan ini adalah populasi dulu. Yang dimaksud populasi koloni itu tambahan burung dari induk ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cici. Kalau sudah gitu modelnya saudaraku, dan cepat bikin sarang, cepat kita dapat hasil. Makanya pernah saya katakan ada saatnya kita panen per 3 bulan. Akhirnya nanti kalau ini kan burung ini kan selalu tambah banyak. Lama kelamaan nanti ini istilahnya beradaptasi, mana burung liar juga masuk, itu sarang itu tambah banyak. Cepat tambah banyak kalau banyak populasinya juga. Cepat kita dapat hasil. Yang penting intinya kita harus bersabar dulu, ya. Selalu saya utarakan itu, kita harus bersabar dulu. Kita tahan kesabaran. Karena sudah ada burung, ada sarang, berarti sudah ada, ibaratkan sudah ada akar, sudah makan akarnya, sudah ada batang. Ibaratkan sisa ini buahnya, gimana cara supaya buahnya cepat banyak. Inilah sarang. Itu yang kita inginkan. Rata-rata itu yang punya rumahan walek itu semua yang diinginkan. Tidak usah kita bertanding, tidak usah kita mengatakan, tidak usah kita katakan, saya punya bangunan besar, luas, berapa lantai tinggi, kokoh. Walek tidak melihat dari situ saudaraku. Kita itu melihat dari hasil,
ya. Tapi alangkah bagusnya kalau bangunannya begitu tadi yang saya maksud tadi, baru banyak hasilnya, woi luar biasa lagi. Ya, tapi kita itu istilahnya yang jelasnya ruangan bangunan walik itu tertutup. Ya. Dan kita juga jangan tertutup. Maksudnya kita itu harus berusaha mencari namanya gimana supaya bisa kita berhasil seperti saudara kita yang sudah merasakan hasilnya, sudah menikmati jerih payahnya. Semua itu sudah merasakan itu namanya penderitaan. Termasuk saya. Berapa lama saya menderita saudara? Berapa lama? Nah, berapa lama saya bersabar kalau bahasa kesabaran? Hanya saya mengatakan sabar itu tidak ada ujung, ya. Pernah saya katakan ya, pernah saya katakan, tidak berhasil diuji, berhasil diuji. Sehat diuji, sakit diuji. Semua ada ujian, tergantung cara kita membawakan namanya kesabaran. Nah, makanya selalu saudaraku tolong maksud saya tolong diperhatikan bagian di dalam ruangan RBW supaya itu walik lebih cepat lagi, lebih memacu lagi beradaptasi. Yang tadinya itu dia masuk umpamanya 20%, masuk 2 bulan atau 2 bulan ke depan atau 3 bulan dia meloncat ke 30%. Gitu terus saudara, jangan turun dari 20% turun ke 15%, jangan mundur, kita harus maju. Kapan waliknya banyak itu berarti akan maju terus, tapi kapan tidak diperhatikan di dalam ruangan RBW itu akan mundur, kebalikannya. Nah, kita ini mau hasil pekerjaan apapun itu saudaraku, semua itu harus betul-betul itu telaten. Kita saja kalau petani, ibaratkan petani ya, petani itu tidak langsung itu sudah menanam padi, lama dulu prosesnya dulu, baru nanam padi, dibersihkan dulu, digarap dulu baru ditanam padi lagi itu lagi ditunggu lagi, lama itu ditunggu, itu baru belum tentu juga bisa berbuah itu padi karena banyak juga penyakit, mana tikus yang makan dan lain-lain sebagainya. Begitu semua, begitu juga orang yang langsung sarjana. Tidak mungkin mulai dari TK ya menitip karir dulu saudaraku ya. TK, SD SMP, SMA dan seterusnya. Itu pun masih banyak hambatan di situ. Apakah dia tidak naik kelas? Apakah dia tidak lulus? Di situ lagi kalau dia lanjut lagi mahasiswa, apakah dia tidak masuk? Istilahnya lama, dia kan jangkauannya kuliah itu hanya berapa ya, kalau tidak salah 8 tahun ya, semester 8 ya. Biasa itu banyak itu, berapa lama itu baru dia capai. Begitu juga walik saudara, semua butuh perjuangan. Nah ini yang semua saya kupas. Jadi itu tadi yang saya kupas semua itu semacam kayak di luar dari dunia walik itu hanya contoh ya. Ini contoh, ini gambaran. Dan gambaran itu yang saya jelaskan itu nyata, kelihatan dengan mata, dan kita bisa merasakan, ya. Nah, jadi saudara itu jangan dianggap premi itu bangunannya, jangan. Biar banyak waliknya itu usahakan lebih kita pacu. Kan yang jelasnya namanya, saya kasih contoh saja. Kalau sudah berhasil saudara, saya berhasil ini nanti gini. Tidak mungkin saudaraku. Pertamanya itu selalu menginginkan cukup, yang penting sudah ada misaran sekian, ada lagi saran sekian yang belum bersyukur, begitu terus. Berhasil bangunannya satu pasti ingin menambah lagi bangunan, hasilnya tadi itu bangunan pasti dia mau membangun lagi. Nah itulah manusia, itulah sebagai manusia, dan saya juga tidak bisa salahkan. Yang intinya saudaraku, usahakan itu konsisten bagian di dalam ruangan RBW-nya ya. Konsisten. Itu yang teman-teman kita itu yang belum banyak sarangnya, yang masih galau, yang belum beradaptasi burung, silakan sharing di bawah kolom komentar saya saudaraku. Saya akan kupas ya, saya akan angkat secara mendetail. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa saring. Kalau kita rajin saudara mengikuti konten saya, insya Allah kita akan calon sukses. Ya. Yang penting rajin, ya. Jangan nonton setengah-setengah saudaraku, jangan nonton setengah-setengah. Karena nanti itu tidak paham. Ya. Nah, jadi itulah saudaraku, saya sudah kupas ini secara berdetail mengenai itu tadi adanya itu burung 50 di dalam ruangan RB, umur bangunannya baru 2 tahun.
sisa kita optimalkan lagi ya, karena itu sudah maksimal. Jadi tambah lagi supaya lebih cepat lagi dia pacu itu, maksud saya lebih banyak lagi sarang dan populasi. Ya, jangan terburu-buru saudaraku, nanti ada saatnya. Ada saatnya nanti kita bosan sendiri buka sarang. Ya, yang penting kita dengar apa yang saya utarakan, apa yang saya lepaskan ya. Ya, insya Allah karena semua saya pernah alami yang kayak gitu saudara ya. Ya, jadi oke lah saudaraku, mohon maaf ini saudara. Kalau ada kata-kata saya itu tidak berkenan, saudaraku yang tidak nonton tolong ya, yang nonton video saya tolong di share sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman kita itu tidak sempat nonton, apakah dia sibuk di luar sana beraktivitas atau gimana, supaya ada ilmu ya, dia dapat bisa diresapi. Itu ilmu sebenarnya saudara ya, kita juga dapat hasilnya kan. Kenapa ada ibaratkan amanah adalah pahala ya. Ini kan baru dunia, belum di akhirat. Karena ada namanya masa kehidupan, ada namanya masa mati ya. Ibaratkan burung itu ada namanya punah. Jadi kita saudaraku, terima kasih banyak saudara yang sudah mau sharing. Begitupun juga yang belum sempat saya angkat, yang tulis di bawah kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan angkat. Ya, kalau memang saya tidak sempat angkat, sudah melewati dari 2 minggu, tidak apa-apa, kita komentar kembali supaya saya bisa angkat ya. Tidak apa-apa, kita double komentar. Karena saya manusia biasa saudaraku ya, keterbatasan, tidak mungkin saya juga langsung angkat sekaligus ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, mohon maaf saudara. Saya manusia biasa, kurang dan lebihnya, dan saya masih belajar seperti saudara kita. Kita saling mengisi, saling sharing. Mudah-mudahan saudara kita itu yang belum berhasil mudah-mudahan berhasil ya. Jadi kita harus butuh kesabaran, telaten, berdoa, berusaha, dan kita harus membagi ilmu sama saudara-saudara kita tanpa terkecuali ya. Oke, mudah-mudahan inilah pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.